Karena ini udah malam Jumat, jadi aku bakalan cerita horor lagi. Cerita horor tema kali ini adalah Kolam Menang Terbengkalai. Tetap di hari Natasha, siapkan nyali kalian, matikan lampu, jangan oleh ke belakang. Kita mulai ceritanya. Jadi, di cerita itu adalah ada 4 anak, dan 4 anak itu adalah itu ya, jadi bestian gitu 4 temannya. Nah, terus tokoh utamanya itu namanya Rara. Dan 3 temennya itu namanya Siti, Rina, dan Azel. Jadi si Rina itu lagi ngechat nih si Rara, ngechat kayak gini. Pepe, Rara, kita hari Sabtu kan weekend, kita ke kolam renang yuk. Jadi mereka itu ngechatnya di grup gitu ya. Terus yang bales lah si Rara. Rara bilang kayak gini, emang kita mau renang di mana? Tanya Rara. Terus si Rina jawab, aku juga bingung sih. Coba deh Ra, kamu rekomendasiin kolam renang yang lagi viral. Nah, dicariin tuh sama si Rara. Rara lagi cari. Tiba-tiba ada satu video yang buat Rara penasaran. Kolam renang itu kelihatannya bagus dan itu bersih, bening gitu loh. Nah, Rara langsung screenshot, bagiin link videonya ke grup. Ini aja gimana guys, ini kelihatannya bagus deh kayaknya. Nah, terus si Rina bilang ini, itu lokasinya di mana? Iya nih, kelihatannya bagus kayaknya. Yuk kita ke situ aja hari Sabtu. Ini kan tinggal 1 hari lagi. Jadi besok Sabtu, jadi kita bisa siap-siap gitu loh. Nah, terus temen-temennya bales si Siti sama si Azel. Siti bilang kayak gini, tapi jam berapa guys? Aku kalau misalnya terlalu sore gak bisa, nanti aku mau kumpul keluarga. Terus si Azel ngomong kayak gini, aku bisa aja kapan waktu. Terus si Rara sama si Rina kayak berdiskusi buat jamnya buat berangkat ke kolam renang. Nah, terus kata si Rina, dia bilang kayak gini, mendingan kita jam 9 aja, soalnya itu masih pagi dan kita kayak olahraga gitu loh, kata si Rina. Terus si Rara bilang ini, boleh, aku jam 9 juga lagi kosong nih jadwalnya. Nah, yang lain juga setuju. Terus Rara bilang ini, guys, tapi aku gak ada yang nganter. Rina boleh gak jemput aku? Rina bilang, boleh, nanti aku jemput kamu ya besok. Keesokan harinya. Nah, udah besok harinya, waktu jam 8 lebih 30 menit, dia datang buat ke rumah si Rara. Dia datang ke rumah Rara. Terus dia nyampe jam 9 kurang 10 menit. Tuk, assalamualaikum. Rara, yuk kita berangkat buat ke kolam renang. Ibunya Rara bilang kayak ini, waalaikumsalam, cari siapa ya? Aku cari Rara bu, Raranya ada gak ya? Oh ini ada, ini lagi siap-siap, katanya kalian mau ke kolam renang ya? Terus dijawab sama si Rina, iya bu, aku yang nganter, soalnya kata Rara lagi gak bisa ada yang nganter. Ibunya bilang, iya nih ibu lagi ada acara arisan gitu loh. Terus sama si papa Rara ini hari Sabtu gak libur, masih ada lembur, jadi kayak susah gitu buat nganternya. Terus si Rina, terus ibunya bilang ini, gak apa-apa kan? Minta tolong, maaf banget kalau ngerepotin ya. Terus si Rina bilang kayak gini, jawab, aduh bu, kayak sama siapa aja sih ngerepotin gitu, aku mah gak apa-apa. Oh ya bu, BTW si Rara udah belum? Terus Rara langsung keluar gini, Rina, aku udah selesai nih, aku mau berangkat. Terus dia pamit sama ibunya, bu aku berangkat dulu ya, assalamualaikum. Udah deh. Dan mereka ngechat teman-teman di grup, guys udah pada siap belum? Nah, terus jawab kayak gini, aku udah siap nih, aku mau OTW dari rumah. Nah, mereka udah OTW. Terus lanjut, si Rina sama si Rara juga udah OTW dong ya. Waktu di perjalanan, si Rina nanya,
kok perjalanannya itu hutan-hutan sih, Ra? Terus Rara bilang ini, hah, hutan apaan, orang kota gini rame kok. Rina bilang lah, hah, rame gimana, orang ini kanan kirinya aja hutan, rame gimana, orang ini kosong kok. Rara bilang gini, udah kamu mah gak usah kayak gitu, rame gini. Udah deh kamu supir, gak usah banyak berisik ya, kamu gak usah banyak bicara, udah fokus nyetir aja. Udahlah Rina diem aja lah ya, dia ngikutin perjalanannya. Nah itu tuh udah jam 9 lewat nih. Dan si Rina tuh ngerasa kayak dia tuh udah lewat jalan itu lebih dari 1 kali. Dia bilang gini ke Rara, Ra, ini bukannya jalannya udah pernah kita lewatin ya? Kok perasaan lewat sini lagi sih? Terus si Rara bilang kayak gini, apa sih Rin? Kamu kok aneh banget dari tadi? Ini tuh belum kita lewatin. Ini tuh jalan rame, gak mungkin. Rina bilang ini, dia tuh batin. Udahlah, si Raranya aja kayak gini, udahlah kita ikutin aja perjalanannya. Nah, mereka itu tuh udah 1 jam di perjalanan baru nyampe di kolam renang. Terus Rara bilang kayak gini, wah ini kolam renangnya bagus banget, dia tuh kayak bersih kelihatannya, indah. Terus si Rina pingin ngomong gitu kan ke Rara, tapi dia tahan. Nah terus datanglah teman-temannya si Siti sama si Azel. Udah datang di kolam renang, mereka mau bayar dong ya, mau bayar tiket. Jadi si Rara nih yang traktir karena dia juga yang rekomendasiin kolam renangnya. Nah dia itu panggil-panggil mbak-mbaknya tapi gak dateng-dateng. Dia panggil kan, lonceng belnya dia tung 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 gitu digerakin. Barulah datang. Tapi mbak-mbaknya itu datangnya kayak ngagetin gue, jadi kayak ada apa ya gitu dari bawah. Terus habis itu ini apa itu namanya? Habis itu Rara bilang, astagfirullah mbak, ngagetin banget sih. Oh iya mbak, ini buat 1 orangnya berapa ya harganya? Terus mbaknya bilang ini, 1 orangnya bisa di harga segini ya kak. Kakaknya umur berapa? Mereka jawab lah ya umurnya. Udah selesai bayar di loket, langsung mereka masuk ke kolam renang. Nah si Rara tuh kayak ngelihat 3 temennya itu, si Siti, Azel sama si Rina, itu dia tuh kayak bingung gitu loh. Ini dia kenapa kok mukanya kayak kaget gitu. Nah pikir si Rara tuh kayak gini, kayaknya mereka kagum deh karena kolam renangnya sebegitu mewah, sebegitu asri, indah. Padahal harga tiketnya cuman ya gak seberapa gitu loh, murah. Pikir si Rara gini, mungkin tempatnya terpencil gini. Salah. Mungkin tempatnya emang ya jauh gitulah dari pemukiman warga atau apapun gitu kan. Jadi Rara pikir mungkin ini murah, orang-orang di sini kan rame, jadi mungkin balik modal gitu. Nah pikir si Rara. Terus habis itu mereka mau ganti baju lah ya. Rara bilang ini, guys kalian udah pada pakai baju renang ya? Aku mau ganti dulu ya, sekalian aku mau kencing. Nah dia ke kamar mandi lah ya. Dia nanya sama petugas pembersihan. Dia nanya, Pak, kamar mandi perempuan di mana? Bapaknya diem aja. Terus ditanya lagi, Pak, permisi Pak, kamar mandi perempuan di mana ya? Gak dijawab. Dia bilang ini, udahlah mungkin bapaknya budek, jadi aku cari aja sendiri. Nah dia cari, karena emang kelihatannya kolam renang itu luas, mewah, jadi dia kayak kesusahan gitu loh cari toilet wanita. Terus dia cari, udah ketemu. Dia bilang ini, akhirnya ketemu juga setelah sekian lama. Udah deh aku ganti baju dulu, takutnya teman-teman aku udah nungguin. Dia ganti baju, terus tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang diketuk pintunya, kayak ada yang manggil namanya, Rara, kayak gitu. Rara bilang ini, karena dia tuh pikir itu suara tuh
mirip banget sama si Azel. Dia kayak gini, kenapa Zel? Kamu mau pipis? Kan ada di sebelah toilet lagi. Ngapain gantian sih? Dijawab sama Azel. Dia bilang ini, Zel, Azel, apa sih aneh? Nah udah selesai ke kamar mandi, dia kan ketemu lagi sama temen-temennya. Dia nanya, Azel, kamu tadi ikutin aku ke kamar mandi ya? Terus Azel bilang kayak gini, enggak, perasaan aku dari tadi di sini aja sama Siti sama Rina. Apa sih Rara? Terus Rara bilang gini, dia mikir lah ya kayak, mungkin itu halusinasi aku aja gitu. Terus habis itu Rara bilang gini, oke guys, kita langsung aja mulai berenang yuk. Nah mereka udah berenang, kujut, berenang di laut di kolam renang maksudnya. Mereka itu renang di kedalamannya emang kayak dalam banget gitu sih. Renangnya tuh kayak di kedalamannya lebih tinggi dari tinggi badan mereka, jadi kayak, tapi mereka semuanya udah pada jago renang gitu. Ya ada si Siti sih, dia tuh nyewa pelampung, jadi dia sedikit-sedikit bisa renang lah. Terus habis itu si Rara ngerasa gitu ada yang narik-narik dia. Terus teman-temannya inilah ya noleh, karena Rara bilang ini, tolong aku tenggelam, tolong gitu. Si Azel yang di situ sering banget juara lomba renang, dia kayak gini, Rara kamu kenapa? Dia nyelam ke bawah, dia angkat si Rara, dia bawa Rara ke permukaan. Dia bilang ini, dia gini-giniin dada Rara karena Rara mungkin susah buat napas. Karena Rara tuh tenggelamnya itu tuh emang ya agak lama gitu waktunya, karena mereka sadarnya juga lama. Terus habis itu dia gini, deg udah. Terus dia noleh, si Azel noleh sinis ke penjaga bapak-bapak itu. Dia noleh dan batin, ini tuh gunanya penjaga di situ buat apa? Rara ini loh ada anak-anak tenggelam tapi nggak diselamatin, gunanya apa sih? Gitu. Terus Rara udah sadar. Terus Rara bilang yang ini, guys ini ada apa sih? Azel bilang, lu udah tenggelam tau nggak? Kenapa sih, perasaan gue pikir lu bisa aja deh renang, tapi kok ini kayak lemah banget. Rara bilang yang ini, aku nggak tahu guys, tapi aku rasa kakiku kayak ditarik dari dalam. Azel, Rina, Siti ketawalah ya, kayak apa sih Ra, kamu tuh bercandanya nggak lucu tau nggak? Ih, halusinasinya kayak anak-anak. Rara kesel lah ya, apa sih orang ini tuh beneran kayak ada yang nariknya tuh nariknya kuat banget. Habis itu si teman-temannya udah mendingan kita bilas aja, lagian kita renang udah agak lama juga, kita bilas karena ini waktunya udah agak siang juga. Katanya si Siti siang ada les. Terus si Siti bilang ini, bukan aku, si Rina itu. Terus Rinanya bilang ini, iya aku yang les, aku les Mandarin kayak gitu. Jadi mereka semua bilas, udah selesai mereka beli makanannya dulu. Tuh mereka beli makanan di warung-warung kayak gitu. Mereka tuh kayak manggil-manggil lah ya, Bu mau beli dong, tapi nggak ada orang. Lagi-lagi kayak mbak-mbak loket itu ngagetin munculnya. Tapi tuh persis banget mukanya, persis sekali. Ada bibir pucatnya, kantung mata yang hitam, dan rambut yang kusut. Mereka berempat sontak lah ya kaget. Astagfirullahaladzim, Bu, astagfirullahaladzim, kaget banget gitu. Abis itu ibunya diam doang, sambil muka datar dia bilang, kalian mau beli apa di sini? Terus Rina bilang kayak gini, samain aja nggak menunya? Mereka bilang samain aja udah.
Yaudah, mereka beli mie buat dimakan di situ. Terus habis itu si Rara, waktu mereka makan di ayunan, Rara mulai duluan percakapan. Guys, kok tadi ibu-ibunya sama loket-loketnya aneh banget ya? Kayak mereka tuh aneh banget. Kayak mukanya pucat. Dan aku rasa semua penjual di sini mukanya sama deh kayaknya. Entah itu cowok, entah itu cewek, sama mukanya. Aku rasa gitu. Kalian rasa iya nggak? Nah, si Siti mau mulai percakapan ya. Setelah dia lihat selama ini waktu di kolam renang ditahan sama si Azel. Dia bilang kayak gini, ini bukan saatnya Siti, nanti aja. Nah, si Rara bingung lah ya, apa sih bukan saatnya, sinetron lu, aktor lu. Nah, udah dia mau pulang ke rumah. Mereka awalnya mau kumpul-kumpul di kafe dulu kan ya, katanya si Rina itu tuh les Mandarinnya dimundurin jadi jam 2 dan itu masih jam 12. Mereka mau ke kafe dulu lah ya. Waktu udah nyampe di kafe, si Azel tuh mulai percakapan. Rara, sebetulnya kita bertiga pingin banget ngomong ini ke kamu. Rara bilang ini, idih suasananya jadi serius banget nih. Nah terus Azel bilang ini, Ra, ini bukan waktunya bercanda, aku mau ngomong serius. Rara kaget lah ya, bingung. Idih, tumben-tumben banget mereka serius. Maka mereka udah serius, mereka bilang ini, si Azel, aku, Siti, sama Rina, waktu pertama kali lihat kolam renang itu sebetulnya udah terbengkalai, lumutan, dan tampangnya udah nggak layak banget buat kita tinggal di situ, buat kita berwisata di situ. Rara bilang kayak gini lah ya, apaan sih Zel, orang itu tuh emang bangunannya udah mewah banget dan itu perasaan fine-fine aja deh. Azel bilang ini, Rara jangan dipotong dulu ya, aku mau lanjut ngomong. Terus Rara bilang ini, oke, lanjut aja sampai selesai. Azel bilang, aku juga, aku Siti dan Rina ngerasa juga itu tuh sepi banget. Dan waktu kamu ngobrol sama mbak-mbak loket, sama ibu-ibu penjual, sama bapak-bapak pembersih toilet, kamu tuh sebetulnya ngomong sendiri tau, Ra. Aku di situ bingung. Aku nyenggol-nyenggol Siti sama Rina lah ya. Rina bilang gini, udah kita ikutin aja. Nanti waktu kita udah pulang dari sini, aku ceritain semuanya. Azel bilang gitu. Terus Azel bilang lagi, itu sih dari sudut pandangku. Rina, cepetan, kamu mau ceritain apa? Rina bilang kayak gini, aku mau ceritain waktu di perjalanan tadi aku kerasa kayak aku tuh kan yang nyupir ya, dan aku tuh ngerasa aku tuh kayak jalan itu tuh udah dilewatin selama berkali-kali. Waktu itu aku sempat berhenti sebentar, ditanyain sama Rara, kamu mau ngapain Rin? Rara bilang, si Rina bilang gini, aku mau ini sebentar, aku mau berhenti sejenak, aku mau ini istirahat bentar dong, mau minum dong. Rara bilang ini, ya elah tinggal aku kasih minum doang, apa susahnya sih? Rara bilang lagi gitu. Rina bilang, udah kamu diem aja udah. Dia ambil salah satu kayak sarung tangan motor dia, ditaruh di tempat yang deket pohon beringin. Terus dia batin, kalau misalnya sarung tangan ini muncul lagi, berarti aku Rara tersesat di sini dan udah berkali-kali lewat di jalan ini. Dia jalan lah ya, udah lama banget dia jalan, tapi dia cuma di jalan gitu-gitu aja, ketemu sarung tangan itu lagi. Rina nyerah lah ya, kayak astagfirullahaladzim, ini kapan nyampenya,
Astagfirullah, ya Allah tolong tunjukkan jalan ya Allah. Nah udah ditunjukin jalan, sampailah di kolam renang. Rina bilang kayak gitu. Dan Rina bilang, aku juga ada yang mau kasih tahu ke kamu, Ra. Terus Rara bilang gini, kasih tahu apaan? Terus Rina jawab, sebetulnya waktu kamu kasih link video itu tuh linknya kosong, gak ada videonya. Aku pikir itu cuman mungkin pengiriman yang gagal atau apa, jadi aku iyain aja. Azel sama Siti pun bilang, iya foldernya linknya juga kosong di tempat aku, kayaknya aneh deh. Terus si Siti juga bilang ini, aku juga mau cerita guys, kalian dengerin ya ceritaku. Jadi waktu itu, waktu kalian lagi renang, aku kan mau ambil minum dulu ya. Terus aku rasa aku tuh kayak diikutin dari belakang. Terus laganya kayak yang ngikutin aku tuh berbadan gede banget. Aku buru-buru minum, aku buru-buru balik ke kalian. Azel bilang ini, aku juga mau cerita lagi guys. Aku waktu kamu tenggelam tadi, aku mau bilang, aku tuh rasa penjaga kolam renang itu yang mungkin di tempat kolam dalam, aku rasa dia tuh kayak tatapannya kosong, bibirnya pucat dan mirip sama mbak-mbak loket tadi. Rara bilang ini, guys, kayaknya kita udah gak aman lagi deh. Aku rasa dari tadi kita kayak ada yang diperhatiin. Dan dugaan mereka benar. Di kafe itu orang-orangnya, penjualnya mirip sekali dengan mbak-mbak loket tadi. Mereka bilang gini, astagfirullahaladzim, jangan teror kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus lanjut, Rara ditelepon oleh ibunya. Dan semuanya itu tuh awalnya sebelum ditelepon, Rara tuh ngerasa kepala itu berisik banget. Setelah ditelepon ibunya, dia udah kembali tenang dan orang-orang di situ kembali normal. Dia telepon ibunya, Rara, alhamdulillah teleponnya diangkat. Kamu kemana aja nak? Udah 3 hari kamu gak ada kabar. Ibu nyariin kamu. Ibunya Azel, keluarganya Siti, dan keluarganya Rina juga nyariin nak. Kalian kemana aja? Astagfirullahaladzim. Terus ibu ngomong gini, Ibu, aku udah bisa ngabarin Rara nih. Rara bilang lah ya, Bu, apaan sih Bu? Lebay banget deh. Orang aku cuma berapa jam doang renang. Nah, kamu tuh udah hilang selama 3 hari. Udah gak ada kabar. Semua dari keluarga Rina, Azel, dan Siti sibuk banget nyariin kalian nak. Kalian tunggu di situ ya. Ibu bakalan kesana berserta dengan keluarga teman kalian. Waktu datang di situ, si Rara Sherlock lah ya. Terus ibunya bilang ini, nak, kok di kuburan sih? Kalian ngapain di kuburan? Mau ngelayat? Rara bilang ini, apa sih Bu, orang itu kafe kok. Terus waktu dia ngedip, ternyata itu beneran kuburan. Terus saya kayak, guys, kayaknya kita harus kabur sekarang deh. Aku rasain udah gak aman. Dia bilang ke ibunya, Bu, kita jemput kitanya di dekat pom bensin aja ya Bu, nanti aku Sherlock. Udah di Sherlock, udah selesai. Mereka udah ketemu keluarga mereka masing-masing. Dan si Siti sempat sakit beberapa hari dan gak berangkat sekolah. Terus habis itu ya si Rara belajar dari kesalahan. Kalau kita itu tuh cari tempat wisata itu yang udah banyak orang-orang review, misalnya di Google Maps, di TikTok, dimanapun. Jadi kita lihat dari bintangnya, kira-kira itu bagus atau enggak. Jadi kita tetap berwaspada ya. Semoga kalian tidur yang nyenyak ya, kalau bisa. Bye-bye.
sekian cerita horor dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tungguin video horor selanjutnya ya. Semoga kalian tidur yang nyenyak ya. Kalau bisa. Bye-bye.